Video pembelajaran pengertian asam basa dan penggunaan indikator asam basa kertas lakmus. Sasaran kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka. Selamat datang anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Agung Wibowo dari PT SMP Negeri 1 Bilangun, Kabupaten Blitar. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Seperti ini? Atau seperti yang ini? Tentunya pasti pernah. Itu semua adalah contoh dari makanan yang mengandung asam dan basa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita tampilkan di sini untuk mempelajari tentang pengertian asam dan basa serta bagaimana menggunakan indikator asam basa, yaitu kertas lakmus. Yuk mari kita simak videonya. Tentu kalian telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, tomat, dan sayuran. Pada saat memasak di dapur, tentu kalian mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menemukan larutan asam baik dalam makanan, minuman, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam? Berikut ciri atau tanda dari larutan asam. Yang A, rasanya asam. B, dapat menimbulkan korosif. C, mengubah lakmus biru menjadi merah. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Dalam penggunaan sehari-hari, pada umumnya, basa dicampur dengan zat lain. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? Berikut sifat basa. A, terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. B, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan asam yang membentuk air atau H2O. Selain membentuk H2O, pada reaksi netralisasi dihasilkan juga garam. Beberapa contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah, pengobatan untuk sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Oke, kalian sudah memahami tentang apa itu asam dan apa itu basa. Di sini Pak Arif sudah memegang yaitu tentang indikator dari asam dan basa itu sendiri. Nah, ini adalah namanya kertas lakmus. Untuk memahami tentang kertas lakmus ini atau indikator dari asam basa yang satu ini, yuk kita simak video berikut ini. Seperti diuraikan tentang sifat asam dan basa, larutan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga sepatu.
Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning jingga. Kol merah mengandung suatu indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah sama seperti yang saya tunjukkan tadi, indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Demikian materi pembelajaran berkaitan dengan asam, basa, dan juga indikator asam basa berupa kertas lakmus, merah, ataupun biru. Sampai bertemu dengan saya kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.